Bismillahirrahmanirrahim. Tiba di lokasi Uhud teman-teman sekalian, baginda Nabi SAW lalu kemudian mengatur strategi dengan para sahabat karena Quraisy belum tiba. Kata beliau, tunjukkan, kata Nabi SAW kepada sahabat, tunjukkan saya jalan menuju ke satu lokasi yang menjadikan Uhud di punggung kita. Dan itu tidak melewati lokasi yang umumnya, bukan dari pintu gerbang menuju ke sana. Tujuannya agar orang-orang munafik yang ada di atas benteng dan orang-orang Yahudi itu supaya tidak tahu ke arah mana pasukan muslimin berkemah dan tidak memberitahukan kepada Quraisy. Maka ada seorang sahabat mengatakannya, Rasulullah, saya tunjukkan kepada anda dan kita harus melewati kebun-kebun kurma. Pada saat itu penuh dengan pohon kurma tentunya, dan sampai sekarang di sekitar Uhud itu penuh sekali, banyak pohon-pohon kurma, tapi sebagian sudah dibongkar menjadi lokasi pemukiman. Dan Nabi SAW meminta ini agar betul-betul beliau sudah ada di lokasi peperangan, memilih lokasinya, menjadikan gunung di belakangnya. Juga di dekat gunung itu yang ada kebun-kebun kurma yang Nabi SAW menjadikan target, ada sumur-sumur agar para mujahidin bisa minum. Saat tiba di lokasi itu atau sementara ke sana, mereka melewati kebun satu orang munafik namanya Rubai'i bin Qaidi. Rubai'i ini orangnya buta dan dia munafik. Dia dengar Abdullah bin Abi Salul dan teman-temannya sampaikan, pasukan Muhammad lagi menuju ke kebunmu, jangan kau biarkan lewat. Maka dia berusaha mengatakan, jangan lewat kebunku. Waktu Nabi SAW pamit baik-baik, pamit sama dia, suruh pasukan biarin lewat. Dia bilang, jangan lewat kebun, nanti kalian merusaknya. Lalu terus saja dia menolak. Tidak ada jalan lain untuk memutari di sekitar tebing-tebingnya atau sekitar lerengnya Uhud, harus lewat kebunnya orang ini. Maka pada saat itu para sahabat pun akhirnya mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, tidak ada jalan lain. Kata Nabi SAW, jalanlah, lewatin kebunnya, jangan sampai dirusak. Kata beliau, biarkan saja dia, sungguh dia buta mata dan buta hatinya. Lewati tapi jangan buat rusak. Maka lewatlah pada saat itu, dan Rubai sempat mencaci maki muslimin tapi tidak dihiraukan. Nabi SAW saat selesai menyusun, tiba di lokasi yang diinginkan. Tentu kalau kita berada, biasanya kalau saya bimbing umroh teman-teman sekalian, di lokasi Uhud saya tunjukkan. Ada memang titik di mana pasukan pada saat itu tiba di sebelah pinggiran gunung Uhud. Ya. Dan itu memang kalau dilihat posisinya, Uhud di belakang dan Mekah di hadapan gitu. Posisinya pas seperti itu. Di sebelah kirinya pasukan itu ada Bukit Pemanah. Bukit Pemanah yang berada antara lokasi pasukan muslimin dengan gerbangnya Madinah. Nabi SAW memberi instruksi penting pada saat itu kepada para pemanah. Keluar 50 orang, kalian harus ada di atas sana, dipimpin oleh Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu. Naik di atas sini. Jangan tinggalkan bukit ini sampai ada instruksi dariku. Walaupun kalian lihat pasukan menang atau kalah, pokoknya kita menang atau kita kalah, jangan tinggalkan bukit ini. Pesan. Baiklah, naik semuanya 50 orang. Dan pemanah zaman dulu teman-teman sekalian itu sama dengan sniper kita sekarang, ahli tembak. Bahkan kalau orang-orang yang mahir, mereka bisa melepaskan beberapa anak panah dengan satu tarikan, gitu kan? Dan itu kalau tepat sasaran dia bisa membunuh beberapa orang. Maka ini kekuatan muslimin di situ tadi. 50 orang ditaruh di Bukit Pemanah dan 650 bersama Nabi SAW. 649, 650 sama Nabi SAW. Allah Azza wa Jal menjanjikan bila sahabat bersabar dalam perang Uhud dan patuh pada perintah Nabi SAW. Ini janji Allah. Kalau mereka patuh, ikuti instruksi Nabi, akan membantukan 3.000 pasukan dari malaikat. Di Badr ada berapa malaikat? 1.000, sudah kita jelaskan tadi. Ini 3.000 dijanjikan dari malaikat. Bahkan bila disiplin, mereka patuh, Nabi bilang serang, tidak, maka Allah janjikan menurunkan 5.000 malaikat. Jumlah orang kafir 3.000. Allah mau turunkan seimbang, jumlah kafir 3.000, malaikat 3.000. Di perang Badar jumlah kafir 1.000 turun 1.000, kan gitu. Tapi Allah janjikan untuk menenangkan muslimin, kalau kalian sabar, disiplin, patuh, 5.000 saya turunkan. Allah ceritakan dalam surah Al-Imran. Surah nomor 3 ayat 123 sampai 125.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adhillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Sungguh Allah telah menolong kalian dalam peperangan Badar. Waktu itu jumlahnya lebih sedikit, senjatanya lebih sederhana. Padahal kamu pada saat itu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kalian atau kamu mensyukurinya. 1, 2, 3-nya. 1, 2, 4-nya. Ingatlah, ketika kalian mengatakan atau kamu berkata, hai Muhammad, kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kalian Allah membantu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ayat 125, ya pasti sudah cukup. Tapi ketahuilah, jika kalian sabar, kalian bersiap siaga, disiplin, patuh, Allah menjanjikan loh, mereka Allah akan mendatangkan, dikatakan dan jika kalian bersabar dan bersiap siaga dan mereka datang menyerang kalian dengan seketika pun, niscaya Allah akan menolong kalian dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda-tanda. Kata ulama tafsir yang dimaksud di sini adalah kalau para sahabat mematuhi tidak satu pun melanggar titah Nabi SAW, pasti menang. Seperti itulah. Pasukan muslimin terdiri dari 70 orang pasukan kuda, 50 prajurit pemanah, 50 prajurit pemanah, dan sisanya pasukan pejalan kaki. Dari pasukan musyrikin, Quraisy terdapat 200 personil yang menunggangi kuda, yang pada saat itu dipimpin oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Mereka tidak ikut berperang dan tugasnya 200 orang. Dari 3.000 ini, 200 ke samping medan perang. Kalau dari Bukit Pemanah itu kita bisa lihat ke arah kiri, kalau satu waktu antum mengunjungi ke sana. Kalau kita lihat ke arah kota Madinah, kita akan temukan di depan kita ada seperti lembah. Lembah itu dulu agak curam dan di situ pasukan Khalid bin Walid bersembunyi. Ya kan? 2.800 maju masuk bersama pasukan Quraisy. Mereka tidak ikut berperang Khalid bin Walid tentunya dan memantau peperangan dari jauh dan mencoba melihat kekuatan muslimin ada di mana. Tetapi posisi pasukan 50 Khalid bin Walid ini, pasukan Khalid bin Walid yang 200 diketahui oleh 50 pemanah Nabi SAW. Maka Abdullah bin Jubair sempat mengatur strategi di atas 50 orang ini dibuat melingkari gunung. Bukit Pemanah dibuat melingkari sehingga mereka bisa memanah ke seluruh penjuru. Gitu. Termasuk ke pasukan 200 orang ini, kalau mereka coba maju menyerang muslimin dari belakang. Kita dengarkan ada subjudul teman-teman sekalian tentang motivasi perang Nabi SAW untuk para sahabat. Dan ini termasuk sunnah Nabi SAW. Setiap kali pasukan sudah berhadapan, supaya jiwa-jiwa siap untuk berperang dimotivasi. Dan kita sudah dengar bagaimana motivasi Nabi SAW di Badar. Sekarang kita lihat motivasi Nabi SAW di Uhud. Di antaranya adalah kalau di tulisan saya berikan huruf A, artinya ada beberapa pilihan. Yang pertama kisah anak-anak yang ikut perang. Anak-anak di sini maksudnya adalah dianggap umur yang masih sangat muda. Dalam pasukan muslimin terdapat anak-anak yang masih kecil yang juga ikut berperang dari dalam kota Madinah dan sempat tiba di medan perang. Namun Nabi SAW memilah mereka. Dan ada yang dipulangkan karena tidak layak ikut perang, terlalu kecil, dan ada juga yang dibiarkan ikut oleh Nabi SAW. Di antara kisah yang unik di sini adalah ada seseorang yang ditolak oleh Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Umar dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Ini ditolak oleh Nabi SAW. Dianggap masih umur 12 tahun, 13 tahun waktu itu. Dipulangkan, tidak boleh ikut. Namun terdapat anak-anak lain yang diikutkan oleh Nabi SAW karena keterampilan mereka. Di antara kisahnya adalah terdapat seorang anak kecil yang berumur 13 tahun. Pada saat melihat Abdullah bin Umar dan Usama bin Zaid ditolak, ia berkata, wahai Rasulullah, aku mahir dalam memanah. Lalu Nabi SAW mengetesnya dan ternyata betul-betul dia mahir dan tidak meleset panahannya. Beberapa sasaran dilempar, ditunjuk oleh Nabi SAW, dia mana tepat kena. Maka ini diikutkan, tapi maaf saya tidak temukan nama orang ini, tapi jelas ini anak umur 13 tahun disebutkan oleh buku-buku sejarah.
Seorang anak yang lain juga berumur 13 tahun, saat melihat temannya diloloskan oleh Nabi SAW untuk berperang, dia berkata, "Wahai Rasulullah, kenapa Anda loloskan ia ikut perang sementara aku tidak? Dan aku bisa mengalahkannya kalau bergulat." Ini yang pintar mana ini? Saya bisa kalahin gulat ya Rasulullah. Dalam riwayat dikatakan Nabi SAW menyuruh keduanya untuk mengadu keterampilan gulat. Dan ternyata betul, anak yang kedua mengalahkan anak yang pertama. Maka Nabi SAW pun akhirnya mengizinkan dia ikut. Yang kedua teman-teman sekalian adalah kisah pedang Nabi SAW. Kisah pedang Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengumpulkan seluruh pasukan lalu menghenuskan sebilah pedang dan bersabda, "Siapa yang akan memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini?" Tiba-tiba saja Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, yang kita tahu memang dia yang paling besar semangatnya untuk keluar menghadapi musuh, dan memang Allah karuniai dia mati syahid di situ. Tiba-tiba berdiri dan mau mengambil dari tangan Nabi SAW. Nabi SAW tarik. Hamzah dikenal dengan singa, orang yang sangat luar biasa, perkasa, pemberani. Lalu Nabi SAW ulangi lagi. Setelah Hamzah mengatakan, "Aku ya Rasulullah," Nabi SAW tarik. Nabi SAW ulangi lagi. Siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Berdiri yang kedua Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang juga yang muda tapi kuat sekali, punya kekuatan fisik, keterampilan perang. Nanti kita lihat keterampilannya luar biasa kalau pada saat kita ceritakan tentang kisah perang Ahzab. Maka Ali pun berdiri mengatakan, "Saya Rasulullah," langsung mau memegang pedang itu. Karena dianggap ini kemuliaan, pedangnya Nabi SAW dikeluarkan lalu dikasih. Siapa yang mau berikan hak Allah dan Rasulnya di sini? Ternyata Nabi SAW tarik lagi. Suruh Ali duduk. Ulangi lagi, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Berdiri Zubair bin Awam, yang sudah kita tahu kisahnya di perang Uhud, di perang Badar, bagaimana dia membunuh Abu Kabs, melempar tombak di antara dua matanya tembus sampai ke otaknya, gitu kan? Berdiri mengatakan, "Saya Rasulullah." Nabi SAW tarik lagi, suruh duduk. Diulangi lagi, siapa yang akan memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Mikdad berdiri. Mikdad ini diisyaratkan oleh Umar bin Khattab seperti kekuatan 1000 orang. Suaranya keras, cepat kalau menyerang, macam-macam keterampilannya. Berdiri lagi, "Aku ya Rasulullah," mau dipegang lagi. Ditarik lagi oleh Nabi SAW, suruh duduk. Diulangi lagi, siapa yang mau memberikan haknya Allah dan Rasulnya di pedang ini? Maka perlu digarisbawahi teman-teman sekalian, keempat sahabat yang sudah lewat ini dianggap ini jawaranya muslimin. Keempat orang ini. Bahkan setiap orang di antara mereka bisa dihitung kekuatan 1000 orang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Umar bin Khattab pada saat mengutus pasukan pembebasan Mesir kepada Amr bin As. Waktu itu Amr memiliki 8.000 personil. Dan Amr tulis surat kepada Umar bin Khattab yang berbunyi, "Wahai Amirul Mukminin, genapkanlah pasukan kami 12.000 sehingga kami mendapatkan hadis Nabi SAW, tidak akan dikalahkan umatku yang berjumlah 12.000. Ya. Maka Umar bin Khattab pun mengirim 4 orang dari Madinah. Kan jumlahnya 8.000 kan? Butuh berapa ribu sekarang? Untuk 12.000. Butuh 4.000. Umar bin Khattab kirim 4 orang, bukan 4.000. Yang dikirim itu adalah diantaranya Mikdad, yang ini. Diantaranya Zubair bin Awam, diantaranya Sa'ad, ya, bin Abi Waqqas, ya, ini dikirim. Maka mereka punya kekuatan yang luar biasa. Maka setelah keempat sahabat ini ditolak dan Nabi SAW masih ulangi, siapa mau memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang ini, mereka saling lihat satu sama lain, kira-kira siapa nih? Ada satu sahabat mulia, pintar, cerdas orang ini, yang kita kenal dengan Abu Dujana, Syammah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasulnya di pedang itu?" Ini yang Nabi tunggu ini. Jangan main langsung ambil. Tanya dulu untuk apa ini? Apa haknya? Bukan main ambil terus mau diapain pedangnya? Ya. Maka Nabi SAW mengatakan kalimat yang mulia teman-teman sekalian. Dan ini kita bisa lihat bagaimana rahmatnya Nabi SAW bagi kafir zimmi. Orang-orang kafir yang di bawah naungan pemerintah Islam. Beliau toleransi, beliau memaafkan, beliau memberi. Tapi di medan perang beda lagi sama kafir harbi ini. Tegas sekali beliau mengatakan, engkau mengambil pedang ini dan engkau menghantamkan pada musuhmu pakai perang sampai bengkok. Bisa? Bisa. Baik, Abu Dujana ambil.
diambil. Maka Abu Dujana waktu itu teman-teman sekalian, dia lagi pakai imamah warna hitam. Diganti sama dia, ganti imamah warna merah. Dan imamah merah ini adalah tanda saya siap mati. Seperti itulah waktu mereka yakini seperti itu. Lalu Abu Dujana mengambil pedang tersebut dengan bangganya dan meletakkan di dadanya. Sambil dia maju ke pasukan Quraisy waktu datang, waktu sudah kelihatan dia maju, menunjukkan keterampilannya dengan pedang itu. Maka kesannya kayak ada kesombongan. Para sahabat melihat, mereka khawatirnya Abu Dujana sombong ini. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, sesungguhnya cara seperti ini kayak Abu Dujana ini dimurkahi Allah. Allah nggak suka dengan kesombongan, kecuali di tempat ini. Di depan musuh silahkan tunjukkan, nggak ada masalah. Seperti itulah. Baik, kita lanjut sebentar ya. Maka Ka'ab radhiyallahu anhu berkata, aku sempat penasaran ingin tahu seperti apa Abu Dujana memberikan haknya Allah dan Rasul di pedang itu. Abu Dujana sudah bawa nih, perang berkecamuk. Apa ini yang dia lakukan nih? Kata Ka'ab, sampai saya tidak nyerang musuh, hanya ikuti Abu Dujana. Lihat dia buat apa ini dengan pedang itu. Lalu aku pun mengikutinya dari belakang, ke kiri, ke kanan, dia nyerang musuh, terus dilihat. Saat itu di kancah peperangan terdapat seseorang dari pasukan kafir Quraisy sangat kuat, tidak terkalahkan. Setiap kali dia memukul, setiap kali dia datang, banyak di antara pasukan muslimin menghindar dari orang itu. Karena kuatnya kelihatan, kekar, pedangnya besar gitu kan. Kata Ka'ab, saya berdoa sama Allah di kancah peperangan supaya ketemu dengan Abu Dujana. Maka dia bilang, Allah pun menerima doa saya. Tiba-tiba keduanya bertemu. Padahal tadinya terpisah di medan perang. Tiba-tiba berhadapan dan tiba-tiba saling menyerang. Maka saya pun menyaksikan pertempuran yang terjadi yang sangat dahsyat. Sampai debu-debu pada berterbangan, saling nyerang satu sama yang lain terus saja dengan kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Abu Dujana dipukul, dia tangkis sama perisainya. Abu Dujana menyerang, orang itu juga menangkis terus. Sampai debu berterbangan sana sini. Kata beliau, sampai akhirnya Abu Dujana pada saat itu saling pukul dengan sangat keras. Maka perisai Abu Dujana lepas dan pedang orang kafir itu melengket, dan Abu Dujana juga menghantam perisai musuh, pecah. Akhirnya kena si kafir, terbelah bagian kepalanya, mati. Gitu kan? Abu Dujana rupanya dengan hikmah Allah ini dia tahu kalau Ka'ab ada di belakangnya. Begitu selesai dia bunuh orang kafir, dia mengatakan, dia balik ke arah Ka'ab, wahai Ka'ab, apa pendapatmu? Dari tadi ini kau tunggu, apa pendapatmu sekarang? Maka akhirnya Ka'ab pun mengatakan, engkau telah memberikan haknya dan Rasulnya. Dan di sini teman-teman sekalian, tidak masuk dalam masalah sombong di sini. Tidak masuk. Fa'amma binikmati rabbika fahaddits, masuk dalam firman Allah di sini. Dia melakukan apa yang Allah Rasul perintahkan, maka dia bisa mengatakan, saya sudah melakukan. Sudah lihat kan saya sudah lakukan? Gitu. Seperti itulah ya. Bagaimana hajimu kemarin? Ya saya sudah coba lakukan semaksimal mungkin. Enggak ada hubungannya dengan riak, kecuali dia niat untuk itu. Dia harus dibedain mana yang boleh, mana tidak boleh. Maka di sini Abu Dujana tidak sama sekali hubungannya dengan riak, tapi beliau tunjukkan karena ini orang yang mau lihat nih, saya sudah kasih haknya. Sampai kalau bukan pedang ini bengkok, kepalanya dia yang bengkok gitu kan. Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan sebentar insyaallah dengan kisah-kisah yang lain.